Pak. Habis ini keluar sebentar ya sama saya. Nama Brigadir Jenderal Juinta Omboh Sembiring beberapa waktu lalu santer jadi bahan perbincangan di dunia nyata. Pasalnya jenderal yang satu ini diberi tanggung jawab yang lumayan berat sebagai Komandan Komando Pelaksana untuk operasi pembebasan Kapten Philips Max, pilot Susi Air yang menjadi sandraan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka alias KKB OPM. Lebih dari 2 bulan belum juga dikembalikan. Brigjen Jo menjadi pihak yang sangat bertanggung jawab atas kasus ini. Terlebih dirinya memang sangat mengecam tindakan anarkisme KKB. Kasus yang awalnya terjadi di tanggal 7 Februari lalu ini, bahkan sudah menewaskan 3 orang termasuk salah satu di antaranya anggota KKB. Yang lebih mengkhawatirkan, mereka bahkan membakar pesawat milik Susi Air itu dan hingga kini juru bicara KKB belum mau menyerahkan kembali pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. Penyanderaan ini sebenarnya didasari kemarahan KKB atas senjata yang dikirim dan pelatihan TNI Polri yang dilakukan oleh Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Eropa. Meski 5 penumpang pesawat lain yang juga ikut ditangkap sudah berhasil ditemukan, namun para penyandra hanya akan mengembalikan bilik setelah keempat negara tersebut meminta maaf dan bertanggung jawab atas kemarahan mereka. Sebagai seorang dengan tugas yang berat, berbagai cara pun telah dilakukan Jo dan timnya, mulai dari pencarian jalur udara hingga jalur darat. Mereka juga melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat untuk melakukan pendekatan terhadap KKB dan melaporkan jika ada KKB yang menyerang mereka. Namun tidak semudah yang dibayangkan. Meski mengaku terbiasa dengan situasi di Papua dan menjadi yang terdepan memerangi KKB, tapi Jo tetap manusia biasa yang punya harapan besar berhasil dalam operasi ini. Sosoknya yang terlihat tenang, tapi begitu mengkhawatirkan keselamatan sang pilot, membuat kehidupan pribadinya banyak menarik perhatian warganet. Bombardir tidak ada, jangan bakar milik masyarakat sih. Tapi nggak perlu repot-repot mencari informasi soal sosoknya, karena berita tentang dirinya banyak berseliweran di media. Hanya saja soal informasi pribadi Jo dan keluarga, agaknya hanya sedikit yang menjelaskan secara detail. Hanya ada beberapa informasi soal tanah kelahiran pria berpangkat bintang 1 ini. Juinta Omboh Sembiring, atau lebih dikenal dengan nama Jo Sembiring, merupakan pria kelahiran Medan yang kini menjabat sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayakti. Ia merupakan suami dari Dr. Elizabeth Rahayu Sitohang, sosok istri yang tetap mengabdikan dirinya sebagai seorang dokter, juga sebagai seorang ibu persit yang selalu mendampingi sang suami di kala bertugas. Dari pernikahan keduanya, mereka dikaruniai 2 orang putra bernama Immanuel Zoe Valentino Sembiring dan Joshua Rico Tiboti Sembiring. Mengobati dan menyembuhkan luka, kita harus hilangkan dendam. Namun, terlebih dari itu, sebenarnya setelah menyelesaikan pendidikannya dari bangku sekolah menengah atas, Jo langsung berpikir untuk masuk akademi militer. Ternyata keberuntungan benar-benar berpihak padanya pada saat itu. Ia lalu fokus menimba ilmu di Akademi Militer atau Akmil dan berhasil lulus di tahun 1995. Satu persatu jabatan di infanteri kemudian ia jalani sembari terus mengenyam pendidikan lanjutan militer untuk menambah kemampuan dan langkahnya untuk naik pangkat serta jabatan. Mulai dari melanjutkan pendidikan ke Sesar Cabif, lalu melanjutkan ke Komando A73. Lalu ia juga mengenyam pendidikan ke Dikelapa 1, Selapa 2, dan Susdandip. Ia juga melanjutkan pendidikan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat. Lalu mengikuti pendidikan reguler 45 Sesko TNI di tahun 2018. Pria kelahiran 1973 ini memulai jabatan pertamanya di tahun 2010 sebagai Danyon 33 Grup 3 Sandi Yuda. Lalu di tahun 2012, ia ditunjuk sebagai Dansat Intel Kopassus. Kenaikan jabatan Jo terbilang cepat, hanya butuh waktu setahun, dan selanjutnya ia sudah menjabat sebagai Dandim 1714 Puncak Jaya. Kemudian tak butuh waktu 1 tahun, ia kembali ditugaskan sebagai Kapten Kopassus, lalu menjabat Wadan Grup 3 Sandi Yuda di tahun 2015. Sama seperti jabatan sebelumnya yang tidak genap setahun diemban, Jo kemudian beralih menjadi pengajar atau dosen Madya Seskoat hingga tahun 2017. Setelah itu lulusan terbaik Susrek ke-47 2019 ini menjabat sebagai Pamen Ahli Danjen Kopassus bidang Nubika hingga tahun 2019. Selanjutnya, menjabat sebagai Asintel Kasdam ke-17 Cendrawasih selama setahun. Lalu jabatan sebagai Pamen Ahli Bidang Jemen Sinsanek Pangdam 1 Bukit Barisan hingga tahun 2021. Kemudian Kadep Ops Sesquad setahun kemudian. Setelah itu ia naik pangkat jadi Brigjen.
setelah mengikuti kenaikan pangkat bersama 32 perwira tinggi TNI lainnya. Penugasannya di Papua bukan menjadi yang pertama kali, hingga dirinya sudah terbiasa dengan kondisi di tanah cendrawasih itu. Karir cemerlangnya juga sejalan dengan berbagai penghargaan yang pernah diraihnya. Di tahun 2022 lalu, ia berhasil meraih penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM karena kontribusinya untuk memberikan fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan perseroan perorangan kepada kelompok UMKM Papua. Ia dan istri juga diberi gelar adat Tuah Akar dari pemerintah Kabupaten Karo, tempat asal kelahirannya. Sedangkan sebagai seorang prajurit, Jo beberapa kali memperoleh penghargaan berupa Satya Lancana Dwidya Sista, Satya Lancana Wirakarya, dan Satya Lancana Dharmanusa. Dirinya juga menerima penghargaan berupa Satya Lancana Seroja, Satya Lancana GOM Raksasa Dharma, Satya Lancana Kesatria Yuda, dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararia. Penghargaan lainnya berupa Satya Lancana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lancana Kesetiaan 16 tahun, dan Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun. Jo juga pernah menerima brevet pertempuran hutan, brevet Jam Master, dan brevet kualifikasi komando Kopassus. Kita akan amankan agar penerbangan sipil bisa masuk. Bicara soal kekayaan, tidak ada informasi pasti soal berapa sebenarnya total harta kekayaan dari sosok jenderal yang satu ini. Tapi dari pangkat yang dia punya, biasanya tunjangan yang diterima perwira tinggi berpangkat brigadir jenderal antara 3.290.500 hingga 5.407.400 rupiah. Selain itu, ia juga berhak menerima tunjangan dari jabatan yang diembannya dengan kisaran tertentu. Di luar itu, Jo dan keluarganya juga berhak mendapat tunjangan istri sebesar 10% dari total gaji yang diterimanya. Lalu 2% dari gajinya untuk tunjangan anak, dan tunjangan bahan pokok sebanyak 18 kg beras selama sebulan, serta tambahan 10 kg beras per bulan untuk istri. Hingga tunjangan lauk sebesar 60.000 per hari, dan terakhir tunjangan jabatan sesuai dengan strukturalnya di TNI. Meski hingga kini penyelamatan pilot Susi Air masih terus berlangsung, tapi ternyata Jo sempat berpikir untuk cara-cara militer tidak begitu digunakan dalam operasi ini. Ia kemudian menyarankan aparat TNI lainnya hanya melakukan cara-cara persuasif agar tidak melukai masyarakat. Di samping itu, dirinya juga harus sigap mengamankan semua hal yang berkaitan dengan wilayah tempatnya bertugas, seperti saat menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Jo bekerja keras untuk mengamankan kedatangan orang nomor 1 di Indonesia itu dengan mengerahkan 3.600 personil gabungan TNI Polri. Kesemua personil ini akan ditempatkan di berbagai titik yang sudah ditentukan oleh Jo dan timnya demi keselamatan dan kelancaran progres pembangunan infrastruktur di tanah Papua.